Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At previous meeting, we have discussed about the type of tenses, complete with formulas and example sentences. Well, for this meeting, I will invite you to study part of sentence. The meaning is that a sentence is formed from several components. And one of the components of the sentence that we will discuss is also a main part of the language. Oke, kita sudah mengenal kelas-kelas kata dalam bahasa atau part of speech. Mereka adalah pronoun, adjective, noun, verb, adverb, conjunction, interjection, dan preposition. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengambil salah satu di antaranya, yakni verb. Well, what we will learn now is not about the main verb, but about how to clarify the main verb in a clause or a sentence. So, what we will learn today is the auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb is a verb that is used to help clarify the main verb, meaning that this auxiliary verb has a function to form or give additional meaning to a clause or sentence. Jadi, auxiliary verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk membantu memperjelas kata kerja utama. Artinya, kata kerja bantu ini memiliki fungsi untuk membentuk atau memberikan tambahan makna pada sebuah klausa atau kalimat. Karena itulah, auxiliary verb ini tidak bisa digunakan tanpa kata kerja utama atau main verb. Dan yang perlu diingat adalah bahwa dalam sebuah klausa atau kalimat, kata kerja bantu ini biasanya muncul sebelum kata kerja utama. Agar lebih mudah untuk memahami auxiliary verb, maka terlebih dahulu kita harus memahami perbedaan antara auxiliary verb tersebut dengan main verb atau kata kerja utama dalam sebuah klausa atau kalimat. Untuk itu, perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. I do want to go to New York. Saya ingin pergi ke New York. Kata kerja want merupakan main verb atau kata kerja utama. Sedangkan do merupakan auxiliary verb yang fungsinya memperjelas main verb atau kata kerja utama want, yakni memberikan penekanan sehingga memperjelas makna bahwa subjek I benar-benar ingin pergi ke New York. Then now, what are included in the auxiliary verb? Auxiliary verbs are divided into two types, of course, according to their respective function. What are they? They are primary auxiliary verb and modal auxiliary verb. Jadi, auxiliary verb itu terbagi menjadi dua jenis, yakni primary auxiliary verb dan modal auxiliary verb. What is primary auxiliary verb? Primary auxiliary verb adalah
kata kerja bantu utama yang fungsinya memberi karakter pada bentuk waktu dalam kalimat atau tenses. Akan tetapi, tidak memberi makna tambahan pada main verb atau bahkan pada kalimat itu sendiri. Lalu apa sajakah yang termasuk ke dalam anggota primary auxiliary verb? Primary auxiliary verb meliputi be, do, dan have. Then what is modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb adalah auxiliary verb yang fungsinya untuk menyatakan suatu kemungkinan, keharusan, izin, saran, kemampuan, dan sebagainya. Dan apa sajakah yang termasuk ke dalam anggota modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb atau modal verb meliputi can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, dan would. Well, to be more detailed, at this meeting we will discuss primary auxiliary verbs, their types, and use in sentence. For the first is be. They are am, is, are, was, were, being, and been. Be di sini fungsinya adalah untuk menerangkan kata benda, kata sifat, dan present participle. Dan perlu diketahui, penggunaan be dan been dalam sebuah kalimat biasanya bersama kata kerja auxiliary lainnya, baik primary auxiliary maupun modal auxiliary. For example, she's beautiful like her mother. Dia cantik seperti ibunya. Natasha was reading a magazine when her grandma came. Natasha sedang membaca sebuah majalah ketika neneknya datang. My older brother will be climbing mountain with his friends. Kakak saya akan mendaki gunung bersama teman-temannya. They have been staying here for a week. Mereka sudah tinggal di sini selama 1 minggu. Dan sebagainya. Then the second is do. What are the members of the primary auxiliary verb do? Auxiliary do meliputi do, does, did, dan don't. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah seperti berikut ini. I do need you to accompany me here. Saya membutuhkan Anda untuk menemani saya di sini. Keisha does tell me about her experience. Keisha menceritakan kepada saya tentang pengalamannya. They did finish their national exam well yesterday. Mereka menyelesaikan ujian nasional mereka dengan baik kemarin. She's done finishing her thesis. Dia selesai menyelesaikan tesisnya. Then how about the third primary auxiliary? The third is have.
What are the members of the primary auxiliary verb have? They are have, has, and had. Jadi yang termasuk ke dalam anggota kata bantu have antara lain adalah have, has, dan had. Have, has, dan had di sini memiliki cara pemakaian yang berbeda. Di manakah letak perbedaan tersebut? Berikut ini adalah ketentuannya. Have digunakan untuk kalimat yang menggunakan tenses present dan future perfect tense. Has digunakan dalam kalimat yang menggunakan tenses present perfect tense. Sedangkan had digunakan untuk kalimat yang menggunakan tenses past perfect tense. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. I have drunk a cup of coffee. Saya sudah minum secangkir kopi. Grandma has forgiven me. Nenek sudah memaafkan saya. He will have met me next month. Dia pasti akan menemui saya bulan depan. They had left this town before we come. Mereka telah meninggalkan kota ini sebelum kita datang. Dan sebagainya. Keep in mind, catatan yang perlu diingat adalah primary auxiliary verb atau auxiliary verb selain modals tidak memiliki arti literal. Mereka hanya memberikan penjelasan pada kata kerja utama atau main verb. Misalnya is. Brian is listening music. Brian sedang mendengarkan musik. Auxiliary is di sini hanya dimaknai sedang karena digunakan dalam present continuous tense. Contoh yang lain adalah were. You were waiting your parents when Dave called you. Kamu sedang menunggu orang tuamu ketika Dave menelpon kamu. Auxiliary were di sini juga hanya dimaknai sedang, yakni sedang melakukan sesuatu di masa lampau karena digunakan dalam past continuous, dan seterusnya. We have learned about auxiliary verb in general. We have also partly discussed auxiliary verb, namely primary auxiliary verb. Inshallah, at the next meeting, we'll continue to the second part, namely modal verb. I think that's enough. Hopefully it's useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.